Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Bonda selaku dosen RPL yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan manajemen toolkit kami. Sebelumnya perkenalkan saya Sofi Ardia Syafina, berperan sebagai sistem analis, kemudian ada Egin Seviano Widodo sebagai programmer, kemudian ada Prima Miftahul Rahma sebagai PM atau Project Manager, kemudian Putu Novita Darmadewi sebagai QA, Quality Assurance, dan yang terakhir ada Dewa Naswa Marna Putra sebagai UI UX Designer. Baik, untuk mempersingkat waktu, untuk UI UX Designer bisa memulai terlebih dahulu melaporkan toolkitnya. Baik, untuk tools yang saya gunakan, saya menggunakan Figma dan juga sebagai coveran saya juga menggunakan Stitch. Nah, saya menggunakan Figma di sini dan juga saya menggunakan Stitch untuk support Figma-nya. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih dari UI6 Designer atas penjelasan toolkitnya, kemudian dilanjutkan kepada Project Manager. Tempat dan waktu saya persilahkan. Untuk selanjutnya yaitu toolkit dari PM. Di dalam project Samaya ini, PM membutuhkan beberapa toolkit. Yang pertama ada ClickUp. Nah, ClickUp ini adalah pusat pemantauan task atau tugas dalam tim di project Samaya. Yang kedua yaitu Microsoft Word. Nah, Microsoft Word ini digunakan sebagai media untuk menyusun laporan ataupun mendokumentasikan sebuah laporan project. Yang ketiga yaitu ada Google Meet. Nah, Google Meet ini sebagai sarana komunikasi jarak jauh untuk rapat maupun untuk membahas planning ke depan. Yang selanjutnya yaitu WhatsApp Group. Nah, di sini selain menggunakan Google Meet, kami juga menggunakan grup WhatsApp untuk komunikasi. Jadi, ini untuk komunikasi harian. Yang selanjutnya yaitu kami juga menggunakan Google Drive di sini untuk menyimpan semua file-file dari semua peran dijadikan satu agar dokumennya tertata dengan rapi. Lalu selanjutnya yaitu ada AI. Nah, ini digunakan untuk membantu pengerjaan laporan. Selanjutnya ada sprint goal. Jadi di Project Samaya ini terdapat 6 sprint utama. Untuk role-nya, saya sebagai project manager ada Prima Fakurahma, sistem analis ada Sofi Ardia Slavina, untuk programmer itu ada Egin Seviana Widodo, desain ada Dewa Naswa, QA dan testing itu ada Putu Novita Darmadewi. Nah, di sini dosen pembimbing kami yaitu Bapak Bonda. Untuk project itu di awal Maret sampai di akhir bulan Mei 2026. Kita menggunakan metodologi Agile Scrum. Nah, untuk sprint pertama itu dilakukan pada tanggal 15 Maret hingga 22 April 2026. Sprint goalnya itu menyiapkan fondasi awal proyek secara teknis dan analisis kebutuhan sistem sebelum pengembangan fitur itu dimulai. Timnya lengkap, ada PM, SA, developer, design, dan HA dan testing.
Total sprint pertama di project planning dan setup ini ada 9 task utama dan semua sudah dikerjakan. Untuk yang sudah selesai itu kebutuhan sistem telah dianalisis dan terdokumentasi dengan lengkap, produk backlog dan use case diagram telah disusun, repository Git telah dibuat, framework backend dan database itu juga sudah berhasil di setup, dan desain database awal dan blueprint itu telah selesai di review. Untuk sprint kedua yaitu atau autentikasi itu pada tanggal 25 Maret hingga 16 Mei 2026. Nah, sprint goal kali ini itu membangun sistem autentikasi pengguna yang aman dan fungsional seperti login, logout, implementasi session ataupun enkripsi password. Nah, di sprint kedua ini terdapat 8 task utama dan semua sudah dikerjakan dengan tepat waktu. Ini untuk definisi yang sudah selesai, itu ada fitur login, itu sudah diimplementasikan dan dideploy, fitur logout juga sudah, lalu implementasi session itu juga sudah, password itu berhasil dienkripsi, UI halaman login juga sudah didesain, dan test script sudah divalidasi oleh user. Lalu untuk sprint ketiga yaitu master data. Nah, di sini itu sprint ketiga itu sprint yang paling banyak dan intinya yang berisi data-data inti yang dimulai pada tanggal 30 Maret hingga 16 Mei 2026. Sprint goal kali ini yaitu membangun seluruh model manajemen data master seperti mahasiswa, dosen, ruangan, mata kuliah, kelas, role, app menu, dan user. Nah, totalnya itu ada 10 task utama dan juga sudah selesai dikerjakan. Di sini terlihat seluruh CRUD itu sudah diimplementasikan dan dilengkapi dengan validasi data seperti jika CRUD mahasiswa itu dilengkapi dengan validasi NIM, begitupun seterusnya. Pengaturan kelas, role, app menu, setting mata kuliah, kelas itu juga selesai diuji dengan testing juga. Tidak ada bug kritis juga yang setelah di testing oleh QA. Nah, untuk sprint keempat yaitu konfigurasi sistem dimulai pada tanggal 9 Mei hingga 23 Mei 2026. Sprint goalnya ini yaitu membangun modul konfigurasi sistem penjadwalan ujian seperti analisis constraint, CRUD slot waktu, pengaturan hari ujian, hari libur. Hari libur ini meliputi libur nasional maupun libur kampus, jadi bisa disetting. Lalu ada periode akademik. Total tasknya 6 task utama dan juga semua sudah komplit. Ini yang sudah selesai itu analisis constraint penjadwalan itu sudah diimplementasikan. CRUD waktu ujian itu sudah berjalan dengan benar. Setting harian ujian, hari libur, akademik itu juga sudah dikonfigurasi. Untuk HA sudah di testing juga. Selanjutnya yaitu sprint 5. Ini sudah mulai penjadwalan itu dari tanggal 13 April hingga 20 Mei 2026. Jadi ini udah membangun penjadwalan otomatis di Samaya seperti development UI, lalu integrasi draft jadwal. Jadi sebelum kita final itu jadwal bisa di draft dulu. Nah, jika emang jadwalnya sudah final atau sudah fix tidak ada revisi, baru ditetapkan sebagai final. Total tasknya ada 4 task utama dan sudah selesai dikerjakan juga. Untuk sprint 6 itu ada output dan reporting, itu dimulai tanggal 16 Mei hingga 23 Mei 2026. Nah, ini sprint goalnya itu membangun fitur pelaporan atau ekspor data dalam format CSV atau Excel. Nah, itu outputnya itu berupa penjadwalan, terus master data atau menu setting lainnya. Sini langsung saja ke ClickUp.
Nah, bisa terlihat untuk klik up. Di sini ada sprint 1 sampai 6. Dimana di sprint 1 ini project dan planning itu terdiri dari 9 task utama. Ini ada subtasknya dan berhasil diselesaikan walaupun ada yang agak telat. Ada 2 yang telat ya. Untuk sprint kedua autentikasi. Nah, di sini ada 8 task utama dengan diawali planning. Ini sudah berhasil diimplementasikan dan sudah selesai. Sudah siap untuk melanjutkan ke sprint ketiga. Nah, sprint ketiga ini adalah sprint yang paling inti. Ada CRUD, semua data master itu ada di sini dan dilengkapi dengan subtask-subtasknya sesuai dengan kebutuhan. Dan sudah diimplementasikan dan berhasil. Lalu untuk sprint keempat ada konfigurasi sistem. Di sini ada 6 task utama dan juga dilengkapi dengan subtask-subtasknya. Begitupun sprint kelima penjadwalan juga sama, sudah selesai semua sampai ke sprint 6. Nah, di sini sprint 6. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Gantt. Nah, di sini kan ada beberapa tools ya. Nah, kita masuk ke Gantt. Gantt ini itu seperti timeline yang sudah ini. Nah, ini bisa dilihat dari sprint 1 dari RPL dulu. RPL kelompok 1 itu dimulai pada minggu ke-12 sampai minggu ke-21. 100% komplit. Nah, di sini sprint 1 bisa terlihat di tanggal 15 di minggu ke-12 sampai di minggu ke-17, pertengahan 17. Dan berhasil diselesaikan. Lalu untuk sprint kedua. Nah, di sini bisa terlihat juga di pertengahan minggu ke-13 sampai ke minggu ke-20 dengan status 100% juga komplit. Lalu untuk sprint ketiga itu dimulai pada minggu 14 sampai ke minggu 20. Lalu untuk sprint keempat, geser sedikit, kita masuk ke minggu 19 sampai ke akhir minggu 21. Untuk sprint 5, kita kembali lagi ke minggu sebelumnya, yaitu di minggu 16, awal minggu 16 sampai ke minggu 21. Dari sprint 6 juga, dari sprint 6 ini dari minggu ke-20 sampai ke minggu 21. Jadi untuk terakhir pengerjaan Samaya ini itu berakhir pada minggu ke-21 gitu. Lalu untuk min map, nah di sini bisa terlihat ada RPL kelompok 1 itu terdiri dari 6 sprint. Sprint pertama bisa bernama project planning dan setup. Nah, di sini terdiri dari 9 task utama muncul. Lalu jika ada tambah ini berarti terdapat subtasknya di dalam task utama tersebut. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Untuk sprint kedua juga sama. Autentikasi terdapat 8 task utama. Nah, di sini juga ada nih subtasknya. Jadi kita bisa melihat subtask-subtasknya. Nah, di sini di klik up ini jika mau menampilkan min map seperti ini itu juga ada batasannya. Jadi ini itu nggak bisa di convert atau di export. Jadi harus di screenshot satu-satu.
untuk sprint ketiga itu ada data master. Nah, terdapat 10 tadi dan dilengkapi dengan subtasknya juga. Nah, di sini misal CRUD mahasiswa ini ada desain ini, CRUD mahasiswa, validasi NIM, UI halaman mahasiswa, dan lain sebagainya. Lalu untuk sprint keempat, di sini ada konfigurasi sistem, terdapat 6 task utama. Nah, ini juga untuk setting harga ujian terdapat. Nah, ini keempat ini itu biasanya wajib ada. Nah, di sini juga ada. Jadi sama. Tadi di sprint 3 pun juga ada keempat. Nah, keempat ini tersebut. Jadi itu ada begitu. Nah, untuk sprint kelima, penjadwalan itu terdapat 4 task utama. Nah, di sini hanya ada development. Lalu, nah ini pasti tadi 4, nah ya kan, sama 4, ada 4 juga. Jadi itu emang sudah kodratnya 4 itu bekerja di dalam task ini. Lalu untuk sprint 6 juga ada output reporting, itu ada 5 task utama dan dilengkapi dengan subtask-subtasknya juga. Lanjut kita masuk ke dashboard. Nah, ini adalah rangkuman dari seluruh project yang sudah dikerjakan. Jadi total yang progresnya berapa, yang belum dikerjakan berapa, yang komplit berapa, ini semua udah direkap di sini. Dan yang terlihat di layar ini itu komplitnya ada 170 task. Jadi semua sudah terselesaikan. Ini berdasarkan statusnya. Ini bisa diperbesar itu. Ini 100% komplit. Oke, untuk selanjutnya itu ini semua dari AI. Ini ada task by yang ngerjain. Di sini saya sebagai PM itu 19,54%, Egy sebagai programmer itu 37,93%. Di sini Putu Novita sebagai HA dan testing itu 27,01%, dan Dewa ini sebagai desain ada 4,02%, dan Shofi sebagai SA itu ada 11,49%. Ini dalam bentuk pie chart, ini dalam bentuk word cloud. Ya. Lalu untuk line chart di sini. Nah, ini itu seperti grafik ya. Grafiknya dari Januari sampai Juni. Nah, kita mengerjakan di Maret. Ini data-data dari yang dari 19 Maret ini ada berapa task, lalu yang sudah selesai berapa task akan berkurang sampai di titik down 170 task yang sudah selesai di bulan Juni, di bulan akhir Mei, maaf gitu. Lalu ini juga sama, tetapi ini cuma beda bentuk aja gitu. Ini sama, ini berakhir ini 0, tasknya sudah 0 juga 0, ini masih 8 yang komplit. Nah, ini terlihat ya, jadi itu hampir sama, cuma emang beda bentuk aja. Ini diagram garisnya. Lalu di sini dalam bentuk battery card, ini bar cardnya. Nah, ini itu hampir sama yang diagram lingkaran tadi. Jadi tapi di sini itu dalam bentuk jumlah tasknya. Jadi Egin itu sudah mengerjakan sebesar 66 task,
Putu Novita itu 47 taks, Dewa 7 taks, Sofi itu 20 taks, dan Prima itu 34 taks. Ya, begitu. Mungkin begitu saja untuk penjelasan di tools ClickUp. Untuk PM juga sudah merangkum catatan rapat. Di sini catatan rapat Project Samaya. Nah, untuk rapat di Project Samaya ini saya setting per minggu itu 1 kali di hari Rabu. Jadi karena hari Rabu itu adalah hari yang free dari mata kuliah juga, makanya kami sepakat rapat di hari Rabu jam 1 siang dalam Meet. Jika ada pertemuan offline itu bisa didiskusikan kembali di grup WhatsApp kami. Jadi ini untuk informasi rapat pada tanggal 4 Maret 2026 melalui Google Meet, yaitu review sprint. Jadi ini menentukan atau merevisi sprint-sprint yang ada, karena kemarin itu kami menggunakan Asana sebelum menggunakan ClickUp. Jadi sprint yang sudah fix ini ada sprint 1 sampai 6 tadi. Karena UASnya RPL pada bulan Juni tanggal 2, maka sprint harus selesai pada tanggal 23 Mei untuk harus ada jeda untuk menghindari jika ada bug. Jadi harus memberikan waktu begitu untuk memperbaiki bug-bug tersebut. Di sini tidak ada kendala. Lanjut untuk rapat kedua, ini tanggal 11 Maret itu udah mulai daily scrum. Untuk langsung masuk ke sprint 1 itu membahas hasilnya apa yang kurang, dan sudah ini hasilnya repository kit itu sudah dibuat, desainnya sudah dibuat, masih on progress. Kebutuhan sistemnya itu sudah dianalisis, apa aja yang dibutuhkan, konsep wajibnya itu apa aja, lalu use case diagram itu juga sudah disusun beserta fitur-fiturnya. Lalu untuk catatan rapat yang selanjutnya itu pada tanggal 18 Maret 2026, progres topiknya itu progres sprint 1 dan pemilihan nama aplikasi. Nah, di sini progres sprint 1 kelanjutan rapat sebelumnya itu requirement rule-nya itu udah dibuat, HA sudah mereviewnya. Lalu untuk pemilihan nama kami sepakat menggunakan Samaya Smart Academic Management for Automated Exam Scheduling, begitu. Untuk rapat 25 Maret 2026, lanjut progres sprint kedua, kita masuk ke sprint kedua, itu udah masuk menu login logout, desain login juga sudah selesai. Lalu membahas pengumpulan dokumentasi AI. Jadi kan setiap peran itu wajib ada dokumentasi AI dalam bentuk apapun, yang penting di screenshot atau disalin, dikumpulkan dalam bentuk PDF begitu, dan diupload di Google Drive yang sudah saya sediakan nanti. Nah, untuk kendalanya seperti yang saya jelaskan sebelumnya, pada awal kami menggunakan tools untuk PM itu pertama kali itu kami menggunakan Asana. Nah, karena kendala dengan fitur berbayar, maka kami mengganti dengan tools ClickUp yang lebih lengkap pastinya, dan fitur berbayarnya itu jangkauannya agak lebih lama begitu. Untuk rapat selanjutnya itu pada tanggal 1 April itu masih progres kedua, dengan hasil login logout sudah selesai, enkripsi sudah selesai, testing juga sudah dimulai begitu. Untuk selanjutnya 8 April itu masih merevisi format test script. Jadi ada dari sisi programmer yaitu memberikan masukan, dan kami sudah menyepakati masukan tersebut dan direvisi. Dan sudah direvisi oleh HA dan testing tersebut, tim HA dan testing. Lanjut pada tanggal 15 April kami
udah masuk sprint 3, CRUD juga sudah dikerjakan, UI sudah jalan, lalu mencari jadwal kampus. Jadi kemarin itu ada kendala untuk pencarian jadwal kampus, tetapi sudah selesai juga. Oke, untuk selanjutnya masuk ke rapat berikutnya. Di tanggal 15 April itu udah masuk ke progres sprint ketiga. Validasi data seperti NIM, NIDN udah berjalan, pengaturan kelas juga belum diuji. Lanjut, pada tanggal 22 April itu udah masih progres ketiga dan udah mulai masuk ke sprint 4. Progres sprint ketiga itu sudah dideploy, testing udah mulai jalan. Lalu untuk sprint keempat itu setting hari ujian dan hari libur udah mulai dirancang. Oke, untuk rapat selanjutnya itu pada tanggal 29 April. Ini udah progres sprint 4 juga, tapi setting ujian, hari libur itu udah on progress, CRUD slot waktu juga on progress. Lalu ada pembahasan alur logika di aplikasi. Untuk rapat selanjutnya itu pada 6 Mei itu masih progres sprint 4 dan sudah mau masuk ke sprint 5, dimana sprint 4 ini itu setting hari ujian, hari libur, periode akademik itu udah selesai, CRUD slot waktu ujian itu udah selesai dan sudah dideploy. Lalu masuk sprint 5 membuat UI penjadwalan. Nah, di sini ada kendala di mana programmer itu tidak sanggup mengisi data dummy. Jadi kami bersepakat untuk membagi tugas mengisi data dummy begitu. Lalu untuk rapat selanjutnya itu pada 13 Mei. Progres sprint 4 sudah di testing, sprint 5 sudah di deploy. Lalu untuk sprint 6 udah masuk mulai membuat outputnya. Untuk selanjutnya, rapat selanjutnya itu tanggal 20 Mei, dimana udah progres sprint 5 itu sudah di testing, sprint 6 itu sudah di deploy juga. Nah, rapat terakhir itu tanggal 24 Mei, itu progres sprint 6 itu sudah di testing juga, lalu lanjut finalisasi aplikasi, fiturnya udah diuji coba semua, tidak ada yang bentrok, fitur outputnya juga dapat menyimpan file CSV-nya, dan ClickUp juga sudah selesai, udah 100% komplit begitu. Mungkin untuk selanjutnya saya perlihatkan untuk file pendukungnya. Nah, di sini untuk Google Drive saya gunakan untuk menyimpan berbagai file peran. Ada file desain, PM, programmer, SA. Nah, di sini juga ada jurnalnya. Itu dokumentasi AI. Ini isinya dokumentasi AI berbagai rule. Ini untuk file desainnya. Di sini ada file PM, semua diupload di sini. Ini file programmer, Postman. Lalu yang terakhir file SA, ada spesifikasi dan SRS-nya. Mungkin itu saja dari PM. Terima kasih. Sebagai sistem analis ada beberapa manajemen tools yang saya pakai. Tetapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan aplikasi kami. Jadi kami membuat aplikasi bernama Samaya, yang merupakan aplikasi web yang digunakan untuk mengelola dan otomatisasi penjadwalan ujian di perguruan tinggi. Sistem ini tuh menyediakan fitur-fitur seperti manajemen gedung, ruangan dosen, mahasiswa, serta penjadwalan ujian otomatis. Keunggulan utama aplikasi ini adalah adanya conflict detection engine yang mampu mendeteksi bentrok jadwal ruangan, dosen, mahasiswa, dan kapasitas ruangan secara real-time. Dengan adanya sistem ini, proses penyusunan jadwal menjadi lebih cepat, akurat, efisien dibandingkan dengan metode manual seperti menggunakan spreadsheet atau Excel. Langsung saja pada
Management tools yang pertama, saya menggunakan PDF. Tetapi sebelum membuat ini, saya menggunakan Microsoft Word untuk membuat software requirement specification. Nah, ini dia. Jadi software requirement specification dari Samaya. Samaya sendiri adalah singkatan dari Smart Academic Management for Automated Exam Scheduling. Masuk ke sini. Nah, bayangkan jika ratusan mahasiswa, puluhan dosen, dan banyak ruangan harus dijadwalkan secara bersamaan. Ketika semua masih dilakukan secara manual, peluang terjadinya bentrok nih sangat besar, terutama di bagian jadwal. Dari permasalahan inilah, Samaya dikembangkan menjadi solusi penjadwalan ujian terintegrasi. Di banyak perguruan tinggi, proses penjadwalan ujian masih dilakukan secara manual, seperti menggunakan spreadsheet seperti yang saya jelaskan tadi. Metode ini sering menimbulkan berbagai masalah, seperti bentrok jadwal antar mata kuliah, dosen pengawas yang terjadwal di waktu yang sama, kemudian kapasitas ruangan tidak sesuai, hingga duplikasi data peserta ujian. Selain memakan waktu, proses manual juga rentan terhadap kesalahan administrasi yang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan ujian. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem yang mampu mengotomatisasi proses penjadwalan ujian secara lebih cepat, akurat, terintegrasi, dan terhindar dari redundan serta bentrok. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, kami kembangkan aplikasi Samaya untuk menjawab permasalahan tersebut. Berdasarkan permasalahan tersebut, kami berfokus pada bagaimana merancang dan mengembangkan aplikasi penjadwalan ujian berbasis web yang mampu mengelola data akademik secara terintegrasi. Jadi ini lebih menghasilkan jadwal ujian lebih optimal dan minim kesalahan dibanding dengan metode manual. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah untuk mengembangkan aplikasi Samaya sebagai sistem penjadwalan ujian berbasis web yang mampu menyusun jadwal secara otomatis, mendeteksi dan mencegah konflik secara real time, mengelola data master secara terintegrasi serta meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam proses penjadwalan ujian di perguruan tinggi. Jadi seperti itu. Kemudian ini ruang lingkupnya. Ruang lingkupnya ini adalah mencakup pengembangan sistem manajemen penjadwalan ujian yang meliputi pengolahan data master, kemudian slot waktu, kemudian sistem juga menyediakan fitur assign seperti peserta massal, validasi konflik otomatis, dan lain-lain. Proyek ini difokuskan pada satu periode. Nah, jadi kami ada beberapa periode. Tetapi untuk membuat jadwal harus fokus terhadap satu periode, nanti baru bisa di CRUD, baru di permanen, baru bisa lanjut ke periode selanjutnya. Kemudian batasan masalahnya nih, batasan masalahnya ada 4, ada skala implementasi, batasan fitur dan fungsionalitas, dan pengolahan data master, serta hak akses pengguna. Pada skala implementasi ini dia hanya dibatasi untuk penjadwalan ujian saja. Jadi bukan sebagai aplikasi utama pada akademik. Kemudian batasan fitur ini berfungsi sebagai alat bantu manajemen penjadwalan aja. Jadi dia tidak menyediakan modul untuk pelaksanaan ujian secara daring, pencatatan presensi kehadiran, dan lain-lain. Jadi hanya untuk mengenerate jadwal, pure mengenerate jadwal. Kemudian ada pengolahan data master. Nah, sistem ini bergantung pada data master yang disinkronisasi atau dimasukkan ke dalam sistem. Salah satunya menggunakan fitur export import Excel. Nah, jadi untuk datanya kami menggunakan Excel. Jadi ada beberapa data, misalnya contoh ada data mahasiswa, data dosen, data mata kuliah, data ruangan, dan lain-lain. Kami memasukkan itu ke dalam Excel spreadsheet, kemudian kami lanjutkan kepada programmer untuk dimasukkan ke dalam sistem. Kemudian ini juga tidak menggantikan fungsi utama dari Siakat karena ini hanya aplikasi pembantu saja. Kemudian ada akses.
Di sini kami hanya ada 4 peran, terutama di bagian akademik, yaitu pimpinan, admin, mahasiswa, dan dosen, yang mana berwenang atas alur penjadwalan dan pelaporan ujian. Kemudian ada tes tag-nya. Tes tag ini kami menggunakan kombinasi teknologi dan metode pengembangan yang dipilih sesuai dengan kebutuhan aplikasi ini. Untuk tahap perancangan antar muka kami menggunakan Figma. Nah, ini tahap awalnya ini dilakukan oleh UI UX designer. Kemudian ada front end nih, front end-nya ada Vue.js karena framework-nya ringan. Nah, hal ini tuh mampu menghasilkan tampilan yang responsif serta interaktif. Hal ini penting agar pengguna 4 role dapat menggunakan sistem dengan nyaman. Untuk proses komunikasi data antara front end dan back end, kami menggunakan Axios sebagai HTTP client yang bertugas mengirim data dan menerima data melalui API. Di back end kami pakai Laravel karena dia mendukung pengembangan aplikasi yang terstruktur, terorganisir, fiturnya lengkap. Kemudian dia juga mempunyai fitur bawaan nih seperti autentikasi, middleware, routing, dan manajemen database yang mempercepat proses pengembangan. Kemudian komunikasi antara front end dan back end kan menggunakan RESTful API. Lalu untuk keamanan sistem kami menggunakan Laravel Sanctum atau Passport agar setiap pengguna hanya memiliki dan mengakses fitur sesuai dengan role dan atau hak akses yang dimiliki saja. Kemudian seluruh data aplikasi disimpan, seluruh data aplikasi sama ya disimpan menggunakan MySQL atau PostgreSQL yang dipilih karena memiliki performa yang baik. Kemudian kami memanfaatkan Elok ORM untuk mempermudah interaksi database melalui pendekatan object oriented. Oke, lanjut. Untuk itu kami menggunakan Elok ORM untuk mempermudah interaksi dengan database melalui pendekatan object oriented sehingga proses pengembangan menjadi lebih efisien. Kemudian penyimpanan file dilakukan dengan menggunakan Laravel Storage, sedangkan format pertukaran data yang digunakan adalah JSON. Selain pemilihan teknologi, kami juga menggunakan teknologi pengembangan yaitu Agile Scrum. Nah, metode ini dipilih karena pengembangan aplikasi seringkali mengalami perubahan kebutuhan seiring berjalannya proyek. Dengan Scrum, pekerjaan dapat dibagi ke dalam beberapa sprint sehingga tim dapat mengembangkan fitur secara bertahap tanpa perlu secara urut. Dengan kata lain lebih fleksibel, kemudian melakukan evaluasi secara berkalanya juga lebih fleksibel juga, serta menerima masukan dari pengguna lebih cepat. Nah, untuk Agile Scrum ini, setiap anggota tim memiliki peran jelas menjadi project manager, system analyst, UX designer, full stack developer, hingga quality assurance. Seperti itu. Kemudian lanjut ke ini dia anggota tim kami. Yang pertama ada Egin. Egin ini sebagai full stack programmer, kemudian Prima sebagai project manager, Sofi sebagai system analyst, Putu Novita sebagai quality assurance, Dewani sebagai UI UX designer. Kemudian ini adalah gambaran umum dari karakteristik dan pengguna. Nah, karakteristik ini pengguna yang menggunakan aplikasi sama ini biasanya sudah familiar dengan penggunaan website, kemudian sudah familiar juga dengan alur penjadwalan ujian secara general, secara garis besar. Kemudian merupakan Civitas Akademika karena tadi memiliki 4 role yang mana keempat-empatnya ini adalah Civitas Akademika, maka pengguna itu adalah Civitas Akademika, penjalan akademik. Kemudian ada admin familiar dengan database. Nah, lalu masuk ke pengguna nih. Pengguna ini dia ada 4 role, pimpinan, admin, mahasiswa, dan dosen. Nah, ini dijelaskan juga ciri-cirinya dari pengguna. Akses nanti akan saya presentasikan setelah ini. Kemudian ada autentikasi sistem. Nah, autentikasi sistem ini adalah alur untuk login ya. Nah, proses autentikasi sama ini dia menggunakan Laravel Sanctum. Alur dimulai ketika pengguna melakukan login menggunakan email, name, atau NIDN beserta password yang telah terdaftar. Data login tersebut kemudian dikirimkan oleh front-end yang dibangun menggunakan Vue.js ke endpoint post API login pada backend Laravel. Selanjutnya backend Laravel melakukan validasi kredensial pengguna.
Jika data yang dimasukkan valid, sistem akan membuat sanctum token sebagai validasi kredensial pengguna. Jika data yang dimasukkan valid, sistem akan membuat sanctum token sebagai identitas sesi pengguna. Nah, bersama dengan itu, backend juga mengirimkan informasi pengguna beserta role yang dimiliki. Token yang diterima tadi dari sanctum token tadi, kemudian disimpan oleh frontend menggunakan PINIA sebagai state management dan local storage agar pengguna tidak perlu login setiap kali membuka aplikasi. Kemudian setelah berhasil, pengguna akan diarahkan ke dashboard sesuai dengan role masing-masing. Untuk setiap request berikutnya, frontend akan menyediakan token tersebut pada header authorization dengan format bearer token. Sebelum request diproses, Laravel akan melakukan pengecekan melalui middleware authentication sanctum untuk memastikan token digunakan masih valid. Setelah token dinyatakan valid, sistem akan mengecek role permission menggunakan specie permission. Tahapan ini bertujuan memastikan bahwa pengguna hanya dapat mengakses fitur yang memang menjadi hak aksesnya. Jadi seperti itu. Nah, ini tools yang saya gunakan untuk mengenerate ini adalah AI, yaitu ChatGPT dan Gemini. Kemudian ini fitur-fitur softwarenya ada manajemen data mata kuliah, data dosen, data mahasiswa, jadwal ujian, ruang ujian, deteksi bentrok jadwal, jadwal ujian, BAU, kemudian login dan hak akses, laporan dan rekapitulasi. Ini adalah uraiannya dari fitur-fitur. Langsung ke identifikasi use case nih. Oh, maaf. Software sama ini dia sangat bergantung pada koneksi internet karena dia berbasis website, yang mana website ini hanya bisa diakses secara online. Kemudian masuk ke analisis kebutuhan, ada identifikasi use case. Di sini ada diagram yang menunjukkan pengelolaan berdasarkan role. Nah, di sini saya menggunakan tools draw.io untuk membuat use case diagram ini. Ini adalah fitur-fiturnya secara garis besar, ada master data, konfigurasi, penjadwalan, monitoring, output atau cetak. Kemudian di sini ada yang lebih detail secara fitur, ada generate, atur slot waktu, ada login, ada call data, ada conflict detection, ada parameter constraint, ada cetak berita acara, BAU, kemudian jadwal monitoring seperti itu. Ini disesuaikan juga sesuai dengan role masing-masing. Nah, masuk ke analisis resiko. Nah, di analisis resiko konflik data ini saya membagi menjadi 5 kolom. Nah, 5 kolom ini terdiri dari jenis resiko konflik data, kemudian penyebab dari resikonya, dampak jika terjadi resiko konflik, kemudian probabilitas atau skalanya, kemudian ada pencegahannya. Di sini ada 10 resiko beserta penyebab, dampak, skala, serta mitigasinya. Oke, sudah. Oke, sekarang lanjut ke Excel. Jadi ini adalah manajemen tool saya. Manajemen tool saya ini adalah Excel dan spreadsheet. Sebenarnya saya buat ini di spreadsheet sebelumnya, kemudian saya masukkan ke Excel agar mudah diimport ke dalam sistem oleh programmer. Nah, di sini ada menu output reporting, product backlog, serta input master data. Nah, di sini ada fungsi-fungsi utamanya, nama menunya ada master data, konfigurasi, penjadwalan, monitoring, output, dashboard, penjadwalan, serta setting. Ini merupakan submenu dari menu-menu tersebut, kemudian ada fungsi-fungsi utamanya berdasarkan kriteria. Jadi kayak misal data kuliah ini bisa CRUD juga, kemudian SKS-nya di-plotting kayak gitu. Kemudian outputnya ini bisa diekspor dalam bentuk Excel, PDF, kemudian penjadwalannya ini di-generate jadwal UAS UTS-nya, kemudian pengaturan kelas periode akademiknya, juga ada hari libur. Nah, setting kalender hari liburnya ada 2, yaitu nasional dan kampus. Kemudian ada parameter constraint, ini dia aturan bentrok. Kemudian ada conflict detection, ini dia mendeteksi bentrok-bentrok. Kemudian ini ada hak akses. Hak akses ini dibedakan berdasarkan role-nya masing-masing, ada admin, mahasiswa, pengawas atau dosen, serta pimpinan. Nah, ini adalah
Tesnya jadi kayak misal data kuliah kayak gini dia admin bisa full CRUD, mahasiswa ini view only, pengawas ini view only juga, tapi khusus dari mata kuliah yang diajar, kemudian pimpinan dia ada view only dan hanya approve. Nah, di sini bisa kita lihat ya, kalau misal admin tuh dia full bisa mengakses semua sistem secara penuh. Kalau mahasiswa ini dia rata-rata dia view only. Di sini dia view jadwalnya sendiri, kemudian di sini ada download jadwal ujian, kartu ujian seperti itu sesuai dengan MK atau prodi yang ia ampu. Kemudian pengawas tuh dia juga view only, dia bisa edit profile di bagian data NIDN. Kemudian di sini ada bisa download juga di bagian jadwal cetak. Nah, pimpinannya rata-rata dia hanya view dan approve aja seperti itu. Di sini ada output reporting. Nah, ini berdasarkan jenis outputnya, jadwal kolektif, kartu pengujian, SK pengawas, laporan bentrok, kemudian berita acara. Formatnya apa aja sih? Rata-rata di sini ada PDF ya, kemudian bisa juga Excel. Kemudian di sini ada penerimanya juga berdasarkan ini jenis outputnya dan ini deskripsinya. Kemudian ada product backlog. Nah, product backlog ini di sini ada user story. Dia user story yang bagian awal, identifikasi awalnya. Kalau untuk final dari user story-nya ada di testing, yaitu di bagian quality assurance. Kemudian ada input master data. Input master data ini ada berdasarkan file import, sumber data, metode input, dan mandatory file. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari sistem analis. Mungkin bisa dilanjutkan ke role berikutnya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Berikutnya, terima kasih ya atas waktunya. Berikutnya tool-tool yang saya gunakan yaitu yang utama yaitu IDE. Saya menggunakan VS Code, Visual Studio Code, dan Anti-Gravity. Nah, terus saya untuk server lokalnya saya menggunakan Laragon beserta database-nya yaitu MySQL. Mungkin tool yang saya gunakan itu saja. Saya kembalikan teman-teman. Baik, terima kasih dari programmer. Kemudian selanjutnya yang terakhir untuk quality assurance atau QA bisa menjelaskan toolkit manajemennya. Baik, di sini saya akan menjelaskan toolkit yang saya gunakan. Toolkit yang saya gunakan ada spreadsheet. Nah, pada tahap pengujian aplikasi, saya menggunakan spreadsheet sebagai media pencatatan hasil testing. Spreadsheet ini berfungsi untuk mendokumentasikan setiap skenario uji yang diuji, langkah pengujian, hasil yang diharapkan, hasil aktual, serta status pengujian. Dengan adanya spreadsheet, proses testing menjadi lebih terstruktur dan mudah dipantau. Selain itu, spreadsheet juga membantu saya dalam mengidentifikasi bug, mencatat perbaikan yang diperlukan, serta memastikan seluruh fitur aplikasi telah diuji dengan baik sebelum digunakan oleh pengguna. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada rekan-rekan tim saya. Demikian presentasi manajemen toolkit dari kami. Apabila ada salah katanya, kami mohon maaf. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.